Pagi hari ini saya bersyukur ada tempat ini di WBI Rehoboth yang disebut Tirsa. Saya sangat diberkati. Terima kasih buat kesempatannya. Dan saya mau sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, right response of pruning. Jadi respon yang benar ketika kita sedang dibentuk, ketika kita sedang dibersihkan, ketika kita sedang dipangkas. Nah, perlu kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita hari-hari ini, Tuhan sedang membersihkan kita dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang luar biasa. Right response of pruning. Respons yang benar ketika sedang dipangkas, ketika sedang dibersihkan, ketika sedang dibentuk. Karena tujuan dari dibersihkan oleh Tuhan, Tuhan membersihkan kehidupan kita supaya kita makin berbuah, buah kita makin lebat, buah kita makin manis. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya punya seorang istri dan saya selalu mengingat ayat ini menjadi kekuatan buat saya. Apakah arti hidupmu? Katakan sama-sama. Nah, coba multimedia bantu dari Yakobus 4 ayat 14 secara lengkap. Ya, kita baca bersama-sama ayat 14, 1, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya ulangi sekali lagi. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Jangankan besok, 1 jam lagi pun kita nggak tahu, setengah jam lagi pun kita tidak tahu. Bahkan setiap nafas yang kita tarik maupun yang kita keluarkan, itu Tuhan turut campur. Ya, kembali ke multimedia ayat tadi. Tolong dibantu. Apakah yang ayat 14? Yakobus 4 ayat 14 secara lengkap. Ya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup itu seperti uap. Bahkan orang bilang ning dunya bermampir lombe. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah, apa arti hidupmu? Ini pertanyaan yang sangat penting. Ada orang hanya berkata, ya, setelah saya menikah, saya baru sadar ternyata saya salah menikah. Waktu mau menikah, waktu sebelum menikah, nenek bilang buka mata, betul kan? Waktu setelah menikah, tutup mata, maksudnya tutup mata itu banyak berdoa. Beberapa hari yang lalu saya sedang sharing dengan beberapa orang, lalu ada sebuah sepasang yang mau menikah. Lalu saya berkata begini, sebelum menikah buka mata, berdoa sungguh-sungguh, ya. Yang penting begini, adaptasi. Kalian kalau rasa cocok satu dengan yang lain, ya klik, ya. Kalau ngomong nyambung, kalau buat waktu pacarannya ngomong nggak nyambung, apalagi nanti setelah nikah, betul kan? Nah, setelah menikah, adaptasi satu dengan yang lain, karena dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, semuanya serba berbeda. Jangankan orang lain, yang satu bapak, satu ibu, sama-sama kembar sekalipun bisa beda, betul nggak? Ya, saya nggak punya saudara kembar, tapi kalau melihat kembar itu saya juga membuat saya kagum. Wow, kembar. Tapi sekalipun kembar, sidik jarinya saja bisa beda. Itu Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, para ibu wanita yang luar biasa ini, Yakobus 4 ayat 14b. Ya, kembali ke caption, ke PowerPoint. Saya kasih gambar foto istri saya karena dia yang sangat berarti dalam hidup saya. Multimedia tolong kembali lagi. Nah, dalam hidup saya, pasangan saya adalah yang terbaik buat saya. Saya percaya pasangan ibu-ibu adalah yang terbaik dari Tuhan. Amin. Jangan ditukar tambah dengan yang model baru, ya. Mas Joko diganti Mas Sony, ya. Mas Sony nanti kalau sudah rasanya nggak asik diganti Mas Anton, ya. Dan suami ibu-ibu adalah suami yang luar biasa. Karena apa? Nilai tukarnya makin mahal. Ya.
Emas yang lain memang semakin mahal, tapi suami ibu, emas saudara beratnya makin bertambah. Ya, jangan dibuat makin kurus, karena berarti dia nggak betah di rumah. Ya, dia akan betah di rumah, biasanya begitu. Kalau sudah betah di rumah, dulu langsing, sekarang langsung. Setelah jadi langsung, disuruh kurusin lagi. Nah, oke. Apakah arti hidupmu? Tanya sebelah kiri dan kanan. Apakah arti hidupmu? Mari multimedia kembali lagi ke PowerPoint, tolong. Ya, apakah arti hidupmu? Ya. Mari multimedia, tolong kembali lagi. Iya. Ini dia arti hidup saya. Dari seorang wanita yang luar biasa, dia melahirkan 2 orang anak buat saya. Dan anak-anak kami, anak-anak yang luar biasa. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang luar biasa, istri yang luar biasa, menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Amin. Jangan pernah katakan suamimu biasa-biasa saja. Suamimu luar biasa. Amin. Anak-anakmu juga luar biasa. Masa depannya mereka luar biasa. Haleluya. Sebab mulut kita ini punya kuasa yang dahsyat. Nah, perhatikan. Ini saya kasih gambaran. Dalam pelayanan kami di Bondowoso, kami setiap kali mau ibadah, kami berdoa bersama-sama. Kami berdoa bersama-sama, kami minta, ya, Tuhan memang berkuasa. Kami minta kuasa Tuhan dimanifestasikan. Hadirat Tuhan ada, ya, tapi manifestasi hadirat Tuhan dinyatakan. Di mana ada manifestasi hadirat Tuhan, di situ ada kesembuhan, di situ ada mujizat, di situ ada pemulihan. Dan kami berkata, kita semua keluarga, satu dengan yang lain saling menguatkan, satu dengan yang lain saling menghibur,kan, satu dengan yang lain saling mendorong, satu dengan yang lain saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasih, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, red response of pruning ini bicara mengenai hidup. Tadi dikatakan apa arti hidupmu? Hidup itu ada bios. Ya, kalau kita tahu bios, lalu ada bioskop, ada bios, itu biologi, itu saya gambarkan kehidupan jasmani. Tapi yang namanya zoe, itu kehidupan nyata, itu bicara tentang nyawa, itu bicara tentang kehidupan kekal. Beda antara bios dan zoe. Dan yang sedang kita bahas adalah zoe. Kita punya hidup yang kekal. Ketika saya sedang bertanya apa arti hidupmu, berarti kita harus punya pola pikir, punya sudut pandang yang jelas bagaimana hidup di masa mendatang, bukan hanya hidup hari ini. Dan kita juga punya sudut pandang bahwa hidup yang kita jalani walaupun sebentar saja, hidup itu harus berguna. Hidup itu harus berdampak, bukan hanya untuk diri sendiri, untuk memuaskan kebutuhan kita sendiri, tapi bagaimana kita hidup berdampak buat orang di sekitar kita. Nah, coba lihat gambar ini. Kira-kira responnya gimana? Respon yang benar, respon yang baik, atau respon yang kurang baik? Ibu-ibu, kira-kira responnya apa ini? Akhir, ya Allah, ya kan? Oh my God, ya. Kira-kira respon begini, respon yang menyenangkan atau tidak? Saya cenderung melihat respons ini kurang positif, ya, atau cenderung negatif, karena bisa bilang begini, aku nggak salah loh, bukan aku, ya, not me, ya. Nah, sekarang kita lihat respons, artinya begini. Saya baca dalam bahasa Indonesia, tanggapan, reaksi, atau jawaban. Di dunia ini ada aksi, ada reaksi. Orang boleh menyatakan aksinya, tapi kita yang harus mengontrol reaksi kita. Amin. Nah, dari reaksi ini, itu kan muncul dari respons kita. Dari respons kita. Dari respons muncul reaksi. Jadi, misalnya begini, ada orang berkata begini, burung bisa saja terbang di atas kepala kita, tapi jangan pernah biarkan burung bersarang di atas kepala kita. Amin. Perkataan orang boleh negatif tentang kita,
Tapi jangan biarkan perkataan negatif itu tinggal di dalam hati kita. Kita bisa saja marah melihat perlakuan orang kepada kita, tapi saya tidak akan membiarkan kemarahan tinggal dalam diri kita. Amin. Jangan pernah kemarahan itu tinggal dalam diri kita. Udah marah, kecewa, akhirnya tadi apa dibilang apa? Bu Sinta tadi? Pahit. Ya, pahit. Kopi saja sudah pahit kok. Ya. Jadi jangan tambah kepahitan dalam diri kita. Amin. Bilang kiri kanan. Jangan tambah kepahitan. Haleluya. Kenapa? Para ibu itu punya perasaan. Para pria juga punya perasaan. Tapi para wanita ini lebih mudah perasaannya tersentuh. Waktu melihat anaknya jatuh sakit, cepat meleleh air mata ini keluar. Ya, kalau bapak itu, bangun, bangkit. Kamu kok, ayo jangan nangis. Itu kalau bapak, kira-kira begitu. Tapi kalau ibu-ibu, kenapa nak, cuk. Anaknya nangisnya sedikit, mamanya nangisnya lebih kencang. Ya, itu mama-mama. Karena mama tahu waktu melahirkan itu susah. Ada mama-mama cerita dengan saya gini. Melahirin anak saya 6. Waktu melahirin pertama cuman ya seperti waktu kayak mau ke belakang. Satu, I think it's very good that you use action. Ya, itu apa radio itu masuk ya. Ya. Oke, ya cuma keluar. Ada yang bilang begitu ibu? Enggak ada, melahirin itu susah. Nah udahlah, anak satu aja lah. Nah cukup satu aja lah. Tapi tahun depan lahirin lagi. Itu namanya kapok lombok. Ya. Nah sekarang saya mau masuk kepada bagaimana cara Anda memandang kehidupan, cara kita memandang. Ya, saya ambil ini dari beberapa hal yang saya lihat. Ya, saya perhatikan. Nah, lihat gambarnya. Caranya mandang itu ada orang mandang dari jauh, ya. Ada orang itu mendekati baru dia melihat. Tapi cara kita memandang yang pertama mempengaruhi pola pikir kita. Cara kita melihat mempengaruhi pola pikir. What you see will influence into your thinking. Ya. Nah, cara Anda memandang akan mempengaruhi pola pikir Anda. Kalau kita melihat seseorang atau kalau kita sedang melihat sebuah benda, maka seseorang itu, benda itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Mungkin begini, kalau kita melihat benda, ya, ibu-ibu kalau melihat diamond, bagaimana? Diamond, gitu. Halo? Cuman batu, betul? Gitu? Enggak kan? Wow. Tapi begitu ibu bilang wow, suami sudah dak-duk-duk artinya. Duk, wah ini. Ya kan? Jalur ini, ya. Nah, lalu mulai melihat, ibu itu melihat, wow indah. Lalu mulai berpikir, andai kata aku punya diamond itu, aduh betapa bahagianya. Walaupun kecil aja, diamond gak usah gede-gede, kecil aja cukup. Kalau terlalu gede, malah gak bagus. Kecil aja, indah. Ya, suami yang melihat di sebelahnya, ada yang punya pola pikir begini, aduh asik juga ya kalau istriku mau ya. Kadang-kadang tuh ada istri nggak mau dibelikan, ya ada loh. Lalu suami juga bisa berpikir dalam hatinya gini, coba aku kasih tahu istriku, kalau dia mau aku belikan. Wah itu istrinya bahagia banget ya. Ya, tapi ada juga suami model gini, aduh kok dia lihat, aduh jangan-jangan seneng, aduh jangan-jangan minta, aduh. Nah, cara kita memandang sebuah benda akan mempengaruhi pola pikir kita. Cara kita melihat masalah akan mempengaruhi pola pikir kita. Ada orang melihat masalah lalu mulutnya berkata, yes, masalahku biasa, Tuhanku luar biasa. Ada yang berkata demikian. Tapi ada juga yang berkata, aduh, masalah lagi.
yang itu belum selesai, ini muncul. Tuhan, kenapa hidup ini kok penuh masalah? Dari orang yang sama, menghadapi masalah yang sama dengan orang-orang di sekitarnya, bisa berpikir beda. Contoh, ketika lagi ada di perempatan jalan, yang satu orang menghentikan mobilnya dan berkata, lega, karena lampunya merah, lalu dia bisa jawab SMS, dia bisa jawab WA BBM. Sementara yang satunya, merah, karena apa? Dia buru-buru. Jadi masalah yang sama bisa ditanggapi dengan cara yang berbeda. Bagaimana dengan itu? Apakah ibu melihat masalah ibu lebih kecil daripada Tuhan kita? Amin. Saya percaya begini, Tuhan kita lebih luar biasa daripada masalah kita. Masalah kita biasa, Tuhan kita luar biasa. Tidak ada sakit penyakit yang tidak ada obatnya. Semuanya ada obatnya. Bahkan Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Nah, berikut kita lihat. Cara Anda memandang akan membentuk kehidupan Anda. Contoh, kalau ada orang suka ngomong masalahnya, bukan solusinya, ya. Ada orang suka ngomong masalah, Mbak Yu, aduh masalah meneh, bojoku iku, nek delok nek mall, delok gadis-gadis iku, ya ampun, aduh, gemes aku, ya, aduh, loh cintanya sama yang lain loh. Halo, masalah rumah tangga ibu-ibu cukup diceritakan sama Tuhan. Cukup diceritakan dengan Ibu Gembala, ya, amin. Ibu Gembala akan nampung cerita Anda. Tapi kalau Ibu Gembala Anda dengar cerita yang sama terus, tahu sendiri lah. Bosen aku. Masalahnya itu saja. Padahal solusinya kan sudah ada. Saya mau dorong para ibu yang dikasih Tuhan, mulai perkatakan solusi. Sebab firman Tuhan adalah solusi yang terbaik dari semua masalah hidup ini. Cari solusinya. Dan salah satu solusi di dalam hidup kita adalah menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Waktu kita menyanyi, waktu kita memuji, waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang memperkatakan firman Tuhan lewat mulut lidah kita. Saya percaya firman Tuhan berkata, firman itu dekat dengan mulutmu, firman itu ada di dalam mulutmu, dan saya percaya firman itu ada di dalam hatimu. Perkatakan firman, dan saya percaya setiap firman yang keluar dari mulut kita jadi. Nah, seringkali kita lebih gampang memperkatakan masalah kita. Oke lah, tidak ada masalah, tidak ada solusi. Tapi setiap masalah yang kita hadapi selalu ada solusinya. Dan setiap solusinya selalu sudah ada di dalam firman. Cara kita melihat masalah akan membentuk kehidupan kita. Ada orang kalau punya masalah, dia tetap bisa bersuka cita. Sampai-sampai orang di sekitarnya itu kaget-kaget. Karena dia bersaksi, seperti tadi Ibu Cinta, selesai masalahnya, baru cerita. Saya dorong ibu-ibu juga begitu, bersaksi setelah masalahnya selesai. Bukan bersaksi di mimbar, ibu-ibu, untuk kesekian kalinya lagi, sedih hatiku. Suamiku digondol bebek gondol. Kapan hari kita tolong? Ibu-ibu, tolong beritahu solusinya. Halo, jemaat yang tahu masalah itu, lelaki. Pola pikirnya apa? Kok lagi ya? Tapi ketika seseorang yang bersaksi di mimbar, dia bersaksi menghibur orang, menguatkan orang, membangun orang. Orang-orang yang di sekitarnya akan berkata, para jemaat akan berkata, yes, memang kalau lagi punya masalah, diam saja. Tapi kalau sudah menang menghadapi masalah, cerita. Itu menguatkan orang lain. Jangan-jangan sampai di jemaat gini, loh, ibu itu loh,
tegar, kuat, ternyata masalahnya banyak. Apalagi aku? Karena kesaksian kita tidak membangun, membuat orang lain loyo. Tapi kalau kesaksian kita membangun, menguatkan, menghiburkan, ternyata ibu itu juga punya masalah. Berarti saya manusia normal. Kalau ibu itu bisa punya jawaban-jawaban dari Tuhan, solusi-solusi dari Tuhan, saya pun pasti punya solusi dari Tuhan. Itulah tujuannya ada persekutuan di pagi hari ini, supaya kita saling menguatkan, saling menghiburkan. Katakan bersama-sama dengan saya, setiap masalah saya selalu ada solusi dari Tuhan. Amin. Nah, cara Anda memandang akan mempengaruhi pola pikir. Betul ya? Yang pertama, dari pola pikir ini lalu mulailah terjadi perilaku. Dari apa yang kita lihat mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perkataan kita, mempengaruhi tindakan-tindakan kita, dan akhirnya dari tindakan-tindakan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi karakter. Saya percaya watak bisa berubah, bisa diubah. Tentunya butuh perjuangan dan kasih karunia dari Tuhan. Jangan pernah berkata, suamiku kamu gak mungkin berubah. Tidak. Yang tidak bisa berubah itu Tuhan Yesus, tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Firman-Nya, janjinya tidak pernah berubah. Setiap manusia bisa berubah. Dan saya percaya setiap manusia bisa berubah menjadi lebih baik. Amin. Selalu perkatakan yang benar, yang baik, yang bagus keluar dari mulut kita. Cara Anda memandang akan membentuk kehidupan Anda. Yang kedua, dan cara Anda mendefinisikan kehidupan akan menentukan takdir Anda. Ada orang bilang begini, takdir tangan Tuhan, ya? Takdir tangan kita sendiri. Ada papa dan mama, orang-orang pintar, sekolahnya bagus, tapi anaknya kok tinggal kelas. Apakah anaknya bodoh? Tidak. Satu kali saya ikut seminar, ada Pak Yones Surya ada di sana. Dia profesor, dia luar biasa, ya. Dia bilang begini, di dunia ini nggak ada yang bodoh, yang ada adalah orang malas. Dia latih anak-anak Papua, nggak semua anak Papua ya. Ini anak Papua yang dibilang bodoh. Kalau nggak salah, tinggal kelas di kelas 4 itu paling nggak 2 kali. Wajah itu, tatapan matanya sayu, nggak jelas, nggak bisa bahasa Inggris, matematika nggak bisa, hitung-hitungan semuanya nggak bisa. Pokok, ya karena malasnya itu nggak bisa. Tapi dididik oleh Yones Surya. Ya, dia bilang dari pagi belajar, siang makan, ya, istirahat, belajar lagi. Terus dididik, akhirnya bahasa Inggris bisa, matematika bisa, fisika bisa, ikut olimpiade, menang. Saya mau bilang begini, semalas-malasnya orang, kalau dia mau berubah menjadi rajin, dia pasti akan berhasil. Orang pintar itu kalahnya sama orang apa? Orang pintar itu kan belum nyantol angin. Kalahnya sama orang bejo katanya. Tapi sak bejo-bejo uang, seberuntung-beruntungnya orang masih kalah dengan orang berhikmat. Berapa hari yang lalu saya sedang sharing tentang hikmat. Saya sampaikan begini, orang pintar itu kalah dengan orang berhikmat, karena dia andalkan hikmat yang datang dari Tuhan. Hikmat yang datang dari Tuhan itu mempermalukan hikmat dunia. Di dunia ini ada 3 macam hikmat: hikmat Tuhan, hikmat manusia, dan hikmat iblis. Dan manusia ini seringkali cenderung untuk mengikuti hikmatnya iblis atau hikmatnya sendiri. Hikmat Tuhan itu selalu di luar akal kemampuan manusia. Wah, nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal itu seringkali hikmatnya Tuhan. Dan yang namanya iblis itu licik, ya. Dia pakai firman. Dalam kitab Kejadian, ketika ular membujuk Hawa, apa yang dikatakan? Ada tertulis. Kalau
ular saja, si iblis saja pakai ada tertulis. Kita harus lawan setiap pencobaan, setiap bujukan dengan ada tertulis. Lah bagaimana bisa ngomong ada tertulis kalau baca firman-Nya ulangan kayak PLN? Halo ibu-ibu, apakah gadget yang di tangan ibu itu ada Alkitab? Ada Pak. Apakah gadget yang ada Alkitabnya itu sering dibuka? Nah itu Pak masalahnya. Yang sering dibuka, nah sosial medianya, foto-fotonya, ya, chattingnya. Mulai sekarang, dimanapun para ibu berada, coba luangkan waktu baca firman. Nggak perlu baca firman 4 pasal sehari, langsung di pagi hari. Kalau pagi hari bisa 1 pasal dulu. Nanti siang 1 pasal lagi, sore 1 pasal lagi. Kalau sudah terbiasa, lama-kelamaan baca firman itu jadi habit, kebiasaan jadinya. Amin. Ya. Nah, berikut. Saya percaya, ya, yang namanya takdir di tangan kita. Jangan mau malas. Kita mau rajin beribadah. Tapi rajin beribadah juga belum cukup, ya, rajin melayani. Melayani juga perlu dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang penuh sukacita. Nah, kita lihat sekarang. Pertanyaan saya, apakah hidup sama seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas, kadang diam di tempat? Ada yang masih setuju ini? Ya, halo? Ada yang setuju? Enggak ya? Firman bilang apa? Hidupmu makin naik dan bukan? Katakan sebelah kiri kananmu. Hidup kita makin naik dan bukan turun. Amin. Tapi ada juga loh orang yang alami naik hidupnya, melesat. Tapi tiba-tiba, boom. Ya, bertobat lagi, naik lagi. Tapi setelah nyaman, turun lagi. Kayak yoyo. Pernah lihat? Hidup kita nggak seperti itu. Oke lah, saya berdoa begini. Ibu-ibu, kalau kita melesat, kita mesti siap. Tuhan, kalau ada jemaat di tempat ini hidupnya melesat, dipakai Tuhan makin naik, hamba berdoa supaya mereka siap waktu naik. Karena waktu naik itu banyak godaan, banyak tantangan. Kita semua bisa digoda. Bukan berarti setelah kita naik gak ada godaan lagi. Godaannya makin besar, tantangannya makin berat. Tapi bersama Tuhan kita dikuatkan. Amin. Kita dihiburkan. Kita beroleh hikmat. Nah, lalu gimana Pak? Kalau begitu saya nggak perlu banyak masalah. Kalau begitu saya nggak perlu naik kelas. Kalau begitu saya biar biasa-biasa aja. Nah, manusia diciptakan bukan hanya biasa-biasa saja. Tuhan ciptakan kita luar biasa. Dan perkatakan itu buat anak-anak kita. Perkatakan itu buat suami kita. Sebab anak-anak kita lahir setelah 9 bulan dalam kandungan ibu, itu pun luar biasa. Peristiwa, sel sperma masuk ke dalam sel telur pun itu luar biasa. Bibitnya pun bibit unggul. Dari jutaan sel sperma hanya 1 yang masuk. Itu berarti bibit pemenang. Amin. Bukan pecundang. Jadi anak-anak kita adalah bibit pemenang. Ketika mereka sempat kalah di kelas, sempat kalah dalam pertandingan-pertandingan, mungkin basket, olahraga lainnya, saya selalu berkata kepada orang-orang yang pernah kalah, yang bersama-sama dengan saya bilang, kekalahan adalah bagian. Supaya kamu bisa melihat rencana Tuhan. Kalau kita menang terus, bisa jadi kita gak latihan. Kalau kita menang terus, seringkali kita terlena. Kalau kita menang terus, seringkali kita sudah menjadi malas latihan. Kepada tim musik pujian, tim profetik saya berkata demikian. Sekalipun Anda skillful, Anda bertalenta, Anda luar biasa, tanpa latihan pun bisa. Tapi latihan adalah sebagian dari pembentukan. Supaya kita makin rendah hati, menyatu dengan yang lain, melihat orang lain, melayani orang lain. Latihan itu sangat penting.
Dan di dalam latihan ada doa. Itu saya bilang pada tim musik pujian, pada tim prophet. Jadi saya bilang bukan suara yang Tuhan butuhkan, bukan skill kita yang Tuhan butuhkan, tapi kemauan kita melayani bersama-sama. Dan ketika kita melayani bersama-sama, Tuhan mengurapi. Dan ketika Tuhan mengurapi, di situ ada skill, di situ ada talenta yang Tuhan tambahkan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hidup kita bukan seperti roda kadang di atas, kadang di bawah, atau kadang diam di tempat. Jangan pernah berkata, saya mundur dari pelayanan. Mundur itu seperti begini, mundur. Ya, yang lain-lain walaupun kayak bekecot jalannya, tapi kalau dia maju ke depan, dia pasti lebih maju dari kita. Jangan bilang begini, saya mau diam diri dulu. Tidak. Ketika kita diam diri, orang lain walaupun maju setapak demi setapak, mereka sedang maju. Yang harus kita lakukan hari ini, ketika kita bekerja, kita melayani, kita berjuang, kita berusaha, hanya satu, maju terus. Katakan sama-sama, maju terus. Amin. Apa yang sudah kita putuskan bersama suami kita, bersama anak-anak kita, maju terus. Amin. Jangan pernah mundur. Jangan mau digoda orang lain. Halo mbak, tinggalin bojomu kayak ngono. Makanya sih kan film kalian mbak. Oh itu provokasi. Jangan mau diprovokasi seperti itu. Ingat, mungkin hari ini banyak yang mau dengan kita karena kita sudah banyak prestasi, sudah banyak duitnya. Tapi suami kita, pasangan kita itu dari masa susah kita. Halo, ya. Saya bilang itu biasanya suami-suami pak yang ninggalin. Enggak, suami dan istri zaman sekarang sama. Kalau melihat sesuatu yang lebih baru, lebih keren, lebih ganteng, lebih asik, ditinggal. Kita lihat sekarang yang berikut. Jika Anda menganggap hidup adalah pesta, nilai utama hidup Anda adalah bersenang-senang. Apakah ibu-ibu punya pikiran hidupnya yang bersenang-senang? Enggak. Hidup itu bukan hanya senang-senang. Ada waktunya senang, ada waktunya susah. Kalau waktu kita senang, banyak yang ngumpul dengan kita. Ya, pepatah Prancis bilang, ono gula ono semut. Ya, kita gulanya, mereka semutnya. Waktu kita sedang diproses, lari. Waktu kita sedang diproses, kita tahu siapa teman, siapa sahabat, siapa yang berkhianat. Waktu kita sedang diproses, banyak orang berkata, "Jok cedak-cedak, jangan dekat-dekat, nanti ketularan kutubnya." Waktu kita sedang diproses, orang berkata, "Tuh, dia berdosa." Padahal proses kehidupan tidak berkaitan dengan dosa. Tidak selalu berkaitan dengan dosa. Orang yang berdosa, kok kelihatannya hidupnya enak saja, betul kan? Ada ya? Sukses bukan tujuan hidup kita. Sukses itu adalah akibat. Ya, saya mendidik anak-anak saya dan mengajar kepada jemaat yang saya layani. Sukses bukan tujuan hidup kita. Sukses itu adalah akibat. Dan yang paling penting, bukan menang menghadapi orang lain, tapi menang menghadapi diri sendiri. Itu dia. Nah, pesta. Di dunia ini ada orang yang suka pesta. Misalnya begini, makan pagi di Surabaya, makan siang di Jakarta, makan sore sudah di Singapura. Besok makan pagi di Singapura, makan siang sudah di Dubai, makan malam sudah di Berlin. Keren. Besoknya lagi makan pagi di Berlin, makan sore sudah di Amerika. Wow, enak banget, ya. Dia punya usaha ini dan lain sebagainya. Ada yang ya, kalau saya sebut nama pasti tahu, ya. Dia punya hotel, dia punya butik, dia punya ini, kumpulannya dengan artis-artis, dia bisa jalan-jalan kemana-mana, ya. Dari kakeknya sudah kaya. Tapi saya mau bilang, itu tidak kekal. Itu hanya bios, bukan suri. Ingat, jangan tergoda dengan penampilan orang. Memang mungkin orang itu bisa pakai berlian,
bahkan bisa pakai berlian 10 jari sekalipun. Bajunya wow, keren, ya, luar biasa. Tapi jangan tertarik kepada hal itu. Itu sementara. Lihatlah suamimu yang apa adanya, yang masih mau mendampingimu. Doakan terus suamiku mendampingiku terus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ibu-ibu, jika Anda menganggap hidup adalah pesta, nilai utama hidup Anda adalah senang-senang. Senang-senang bukan nilai utama kita. Senang-senang itu boleh, tapi misalnya waktu ulang tahun, perayaan anniversary pernikahan, kan sekali setahun, nggak apa-apa, ya, bukan tiap hari pesta. Karena ada banyak orang di sekitar kita yang perlu kita tolong, kita perlu bantu daripada kita buat pesta. Nah, berikutnya kita perhatikan gini. Jika Anda memandang hidup adalah sebuah perlombaan, Anda akan menghargai kecepatan dan seringkali tergesa-gesa. Ada yang pernah ketinggalan pesawat? Ada yang pernah, ada yang belum. Ya, ada yang pernah ketinggalan bus? Ya. Yang paling gak enak itu kalau ketinggalan pesawat, tujuannya ke tempat yang lebih jauh dan tidak ada pesawat berikutnya. Dan itu bersama dengan rombongan, itu gak enak. Hidup itu sebetulnya bicara tentang persiapan, bukan soal perlombaan. Orang seringkali berpacu dengan kecepatan. Di Surabaya ini yang begitu macet, orang pengennya cepat sampai, ya. Saya melihat kadang-kadang orang naik mobil itu zigzag dari kiri, tiba-tiba baris yang pertama ada 3 baris. Baris pertama salib kanannya, dia sudah di tengah. Nggak lama kemudian dia sudah di sebelah kanan, baris ketiga, karena tujuannya mau putar balik. Dan dia potong jalannya. Saya pernah naik mobil yang dipotong itu saya kaget. Tapi saya melihat ketika ada orang yang suka motong begitu, pikiran saya positif. Oh, jangan-jangan istrinya mau melahirkan. Oh, jangan-jangan dia buru-buru karena perlu ke apotek beli obat. Oh, jangan-jangan ada sesuatu yang sangat penting. Ya sudah, nggak jadi marah, nggak jadi kecewa, nggak jadi dongkol. Apalagi kalau mobilnya di belakangnya itu, ya, tulisannya rohani, tapi nyetirnya kok ugal-ugalan. Waduh, ya. Makanya kalau mau pasang stiker, ya, dipikir dulu. Jangan sampai nanti stikernya yang Kristen, hidup kita nggak kayak orang Kristen. Ya, nah, yang berikut, katakan saya tidak tergesa-gesa. Ya, tadi lihat ya, jangan tergesa-gesa ya, tepat waktu, jangan mudah terpancing untuk cepat-cepatan. Cepat dan tepat. Nah, kita lihat sekarang yang berikut. Coba baca ini. Dengan ketekunan, siput mencapai bahtera itu. Charles Spurgeon tulis ini. Bayangkan, siput yang jalannya lambat itu saja mencapai tujuannya. Itu dibutuhkan ketekunan. Katakan ketekunan. Tekun itu bukan bicara dia pintar, tapi dia ulet. Dari kata hupomone, bahasa Jawanya dablek. Ya, tekun itu dablek. Tekun itu ngeyel. Tekun itu ngotot. Tekun itu mau berusaha keras, mau mencoba, berusaha terus-menerus. Saya bayangkan, Nuh, waktu dia buat bahtera di mana? Di pinggir pantai Kenjeran? Enggak. Di mana? Gunung. Dia di gunung, lalu ada orang-orang lewat. No, sampai di gunung, edan. Bikin bahtera itu mestinya di pinggir pantai, tapi dia di gunung, dan itu enggak sebentar. Akhirnya hanya terkumpul 8 orang, suami istri, 3 anaknya dan 3 calon menantu. Dan dia kumpulin sepasang binatang. Dan saya bayangkan begini, Nuh dengan tekun bisa mengumpulkan sepasang demi sepasang dari binatang melata, ya,
yang memamah biak, dan semua binatang yang akhirnya ada hari ini terkumpul sepasang demi sepasang. Lalu bagaimana mempersiapkan makanan mereka? Dan di dalam kapal itu saya hitung kurang lebih 1 tahun, 1 bulan, 10 hari. Kalau saya hitung begitu, 1 tahun, 1 bulan, 10 hari. Jadi bukan 40 hari, 40 malam. 40 hari, 40 malam itu apanya? Hujannya, banjirnya itu. Tapi sampai surut, sampai burung merpati pergi dan kembali lagi bawa daun zaitun, itu kira-kira 1 tahun, 1 bulan, 10 hari. Untuk bisa siapkan makanan seperti itu gampang tidak? Tidak. Tapi saya satu hal yang saya percaya begini. Ketika kita nurut Tuhan, kita setia dengan Tuhan, dari apa yang kita miliki, walaupun sedikit saja, Tuhan bisa lipat ganda. Terjadi mujizat. Katakan, terjadi mujizat. Kita tidak mengejar mujizat, tetapi mujizat itu adalah akibat dari kesetiaan kita. Mujizat adalah akibat dari ketekunan kita. Amin. Nah, kita lihat sekarang. Jika Anda memandang hidup sebagai sebuah maraton, Anda akan menghargai yang namanya ketekunan. Lari maraton 42,195 meter. Ribu ya, 42.195 meter. Itu kalau baru jalan lari 1000 meter sudah capek, selesai sudah. Tapi kalau akhirnya sampai finish, lega. Hidup kita itu seperti maraton. Kita harus selesaikan sampai finish. Katakan sama-sama, saya harus selesai sampai finish. Doa saya begini. Doa kita tentunya sama. Saya mau selesai mengerjakan tugas dan panggilan saya di bumi ini. Setelah itu Tuhan boleh panggil. Amin. Kita mau selesai. Jangan sampai belum selesai sudah dipanggil. Berarti ada kegagalan di situ. Nah, kita lihat. Jika Anda memandang kehidupan sebagai sebuah pertempuran atau pertandingan, maka kemenangan adalah hal yang sangat penting. Saya mau tanya, kemenangan itu penting nggak? Penting. Tapi apakah itu sangat penting? Tidak. Tergantung kita mau menang menghadapi siapa. Saya cenderung berkata, hadapi diri kita sendiri. Kemenangan kita adalah menghadapi diri sendiri. Saya tidak berpanjang. Saya selesai di ayat ini. Roma 12 ayat 2. Baca sama-sama para ibu yang dikasih Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang pertama, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mau kita nggak serupa dengan dunia ini. Tidak serupa, tidak sama. Gaya hidup kita, gaya hidup firman Tuhan, gaya hidup kita, gaya hidup kerajaan Allah, gaya hidup kita, gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, beda dengan dunia. Cara kita bertutur kata, cara kita membalas kritik, menjawab kritik, cara kita menjawab tuduhan, fitnah, itu beda. Kalau orang dunia balas jahat dengan jahat, kalau kita balas jahat dengan kebaikan. Kalau ada orang baik sama kita, kita mesti lebih baik lagi. Itu contohnya. Nah, dibilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita memang beda, tetapi berubahlah. Katakan berubahlah. Ya, coba kita lihat berubah itu seperti apa. Ini. Berubah itu berubah rupa, berubahlah. Transform, transfigure, transform, change. Ya, ada perubahan. Katakan perubahan. Apakah perubahan itu terjadi seketika? Belum tentu. Ya. Dan dibilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, pembaruan, renovasi, perubahan sampai sempurna. Berarti namanya pembaruan terjadi terus menerus. Jadi kalau ada orang sedang mengalami perubahan, pembaruan, beri kesempatan. Katakan beri kesempatan. Sebab sikap dan respon seseorang itu akan berubah terus. Dan saya dorong sikap dan respons kita
waktu menghadapi masalah, waktu dibersihkan Tuhan. Tujuannya Tuhan membersihkan adalah kita makin berbuah lebat dan manis, ya. Lihat. Yang diubah apa? Akal budi, pengertian, akal, hikmat. Terus maju. Makin bergaul dengan Tuhan, hikmat kita bertambah. Amin. Dan saya dorong ibu-ibu yang dikasih Tuhan, baca firman, renungkan firman. Kalau perlu pagi, siang, sore, malam, terus. Walaupun cuma satu pasal, terus. Daripada 4 pasal di pagi hari, bacanya kayak baca koran aja. Cepet. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa kalau baca firman. Pelan aja. Tiba-tiba nanti ada ayat yang muncul. Kalau ada ayat yang muncul, kalau perlu dicatat, kalau perlu digaris, kalau perlu ditandai, baca itu. Kalau sudah dibaca, kalau perlu sudah ditulis, bagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga diberkati. Jangan kalau curhat dibagi, tapi kalau firman gak dibagi. Ya. Nah, tapi berikutnya kita perhatikan. Bisa membedakan, bisa menguji, bisa menilai, bisa menyatakan yang baik. Yang baik itu berguna. Baik, itu standarnya baik. Jadi bukan sekedar baik yang Tuhan mau, tapi dibilang berkenan. Berkenan itu indah, menyenangkan. Tapi yang Tuhan mau adalah sempurna. Katakan sempurna. Sempurna butuh proses, betul? Dari yang baik, berkenan, jadi sempurna. Tuhan mau kita disempurna. Tadi ayat yang terakhir, sekarang saya lanjutkan aja langsung yang ini. Yakobus 1:12. Katakan sama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Katakan sama-sama, berbahagialah. Jadi kalau kita masuk dalam pencobaan, berbahagia. Karena Tuhan mau siapkan mahkota. Tuhan sudah siapkan mahkota. Mahkota kehidupan Tuhan sudah sediakan. Amin. Barang siapa yang mengasihi Dia. Kata mengasihi Dia ada di dalam Roma juga. Roma 8:28 bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8:37 juga bilang apa? Kamu lebih daripada pemenang karena kamu mengasihi Dia. Kunci utama dari kehidupan kita. Ending pagi hari ini saya bilang mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita siap dibentuk, kita siap dibersihkan. Yohanes 15 berkata, akulah pokok anggur dan kamu ranting-ranting. Bapa kamu usahanya. Ranting harus melekat kepada pokok anggur. Dan yang namanya ranting kalau kering dipotong dibuang. Tapi kalau ranting yang berbuah dibersihkan supaya berbuah lebat, supaya berbuah manis. Endingnya. Ya, saya tambahkan. Oke. Baca sekali lagi. Tapi ini bahasa Indonesia sehari-hari ya. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim, biasa, dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya, Ia tidak akan membiarkan saudara dicoba lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat, supaya saudara dapat bertahan. Berarti Tuhan tahu waktu kita menghadapi cobaan. Ketika kita sedang menghadapi masalah, Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah berikan jalan keluar. Dan Tuhan tahu kamu pasti kuat, kamu pasti bisa. Jadi gak ada yang akan berkata lagi, coba yuk gak kuat, gembala aku gak kuat lagi. Enggak. Ya.
Dia tidak pernah menuntun kita kepada badai di mana Dia tidak memberikan kita kuasa untuk mengatasinya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan sudah berikan kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Ini foto yang paling saya senang. Haleluya. Saya bersama keluarga akan melayani Tuhan seumur hidup saya untuk hormat kemuliaan Tuhan. God bless you. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita kasih Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita buka tangan kita. Haleluya. Buka kedua belah tangan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam nama Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami menyerahkan segala pergumulan, segala masalah, segala sesuatu yang menjadi masalah kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan sudah sediakan solusinya, jalan keluarnya. Beri saya hikmat-Mu untuk melakukan rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.